Kelakuan mertuaku kayak setan. Selama ini aku selalu dikucilkan ibu mertuaku dan anaknya yang kurang ajar. Astaga Nadine! Tolong ya, bajunya dicuci sama disetrika. Soalnya besok Nadine mau pergi liburan ke luar negeri. Thanks. Jangan kurang ajar kamu, Nadine. Kamu pikir Mbak itu siapa? Pembantu kamu? Kamu kan bisa nyuci sama nyetrika sendiri. Kenapa sih? Disuruh gitu aja harus sampai ribut. Enggak bantuin doang, apa susahnya? Harus sampai ribut, Mama bilang. Selama ini aku tahan ya perlakuan tidak adil kalian. Tapi apa? Kalian terus-terusan nindas aku. Kan aku tahu, Mama kan yang ngambil uang pengobatan anak aku. Ibu kira aku nggak tahu kalau ibu yang udah maling uang pengobatan Yayan kemarin. Tega bu, tega ibu lihat cucu ibu sakit-sakitan dan terus menjalani pengobatan tiap bulan. Dan sekarang ibu malah maling uangnya yang seharusnya buat pengobatan dia. Ibu, udah bu. Jangan berantem bersama nenek bu. Ibu kenapa rebut tangan Suci bu? Kenapa kamu bilang? Udah sebulan ibu nungguin transferan dari kamu, tapi nggak kamu kirim juga. Kamu inget ya, kamu itu tinggal di rumah saya, gak gratis. Astagfirullah, tapi gak gini juga bu. Bukannya uang pengobatan Yayan yang ibu curi kemarin udah mencukupi kebutuhan Nadine. Gak cukup, uang segitu kecil buat Nadine. Lagian Nadine itu adik iparmu loh. Kuliah Nadine itu nguras mental dan tenaga. Jadi dia butuh refreshing. Beda sama Yayan. Pengobatan kan bisa ditunda dulu. Toh selama ini juga rutin pengobatan gak kunjung sembuh. Jahat sama mertua itu bisa gak ya? Mama! Ibu! Sekarang cepat kamu cium kaki mama. Enggak, aku nggak mau. Mertua kayak dia emang pantas diginiin. Awalnya dia duluan yang udah ngelupin tanganku ke dalam pot mendidih. Terus dia juga tega maling uang yang harusnya buat pengobatan Yayan. Bahkan setelah maling uang itu, ibu masih maksa buat minta uang cuma buat liburan kamu. Enggak cukup. Uang segitu kecil buat Nadine. Lagian Nadine itu adik iparmu loh. Kuliah Nadine itu nguras mental dan tenaga. Jadi dia butuh refreshing. Ibu! Sudahlah nyelakain mertua sendiri, masih nganggap dirinya korban ya. Asal kamu tahu Suci, kaki anakmu lumpuh ini gara-gara ibunya pembawa sial. Makanya rezeki kamu seret, jualan lontong gak pernah laku. Gimana mau jadi istri yang baik kamu buat anak saya? Kalau bantu ekonomi keluarga saja kamu gak bisa. Kalau gitu, tunggu saja sampai lontongku matang, Bu. Ibu yang aku jadikan kayu bakarnya. Astagfirullah mbak, kok bisa sampai segitunya? Ya begitulah mbak, kalau lagi seret, mertua maksa harus setor. Padahal uang pengobatan anak saya saja belum terkumpul. Ya udah mbak, gini aja, mbak mau kan usaha lontong mbak itu ramai, mumpung lagi bulan puasa, mbak pakai pesugihan aja. Pesugihan? Mumpung lagi bulan puasa, saya itu kenal dukun ternama di daerah Kawi. Saya yakin dia mau menemani mbak sampai kaya raya, kalau mbak mau. Tapi mahal enggak mbak? Aku loh yang duit akeh. Mbak pakai uang pengobatan buat anak mbak dulu aja. Saya yakin uang itu bakal berkali-kali berlipat ganda. Ih, cucu macam apa ini? Wes, saiki kon kudu turuti perintahku supaya ritualnya selesai. Ingat, cuma aku yang bisa memulai ritualnya dan mengakhiri ritualnya. Saking petinggi muni, kaulah nyeluk sing ora katinggal. Sakal mah ireng lan banyu sepi, buka lawang banda kang kasimpen. Kaulah nyawisa ke janji tanpa getih, nanging getih bakal ngancani janji. Awan jadi peteng, peteng jadi dalan. Bondo teko tentrem ilang. Sing teko ojo katon, sing katon ojo urip. Yen kawula cidro, balekno kabeh kanggo gonyowo. Percaya sama ibu ya, habis ini kamu bakal sembuh lagi. Tapi kamu gak boleh kasih tahu hal ini ke siapa-siapa ya. Mas. Duluan, Bu. Aku yang duluan. Gak mungkin mereka tiba-tiba laku keras. Pasti ini ada yang gak beres. Ingat, cuma aku yang bisa memulai ritualnya
dan mengakhiri ritual. Gak bisa dibiarin ini mah. Mereka pasti pakai ilmu sesat. Harus kita bongkar. Anjir, bukannya dia cacat. Kok udah bisa lompat-lompat? Mbak kenapa mbak? Enggak, tadi Mbak lihat kamu lompat tali sama pocong. Main lompat tali sama pocong? Yang bener aja mbak. Mbak kira Yayan anak setan. Yaudah mbak, sekarang ayo kita masuk. Percaya sama ibu ya, habis ini kamu bakal sembuh lagi. Tapi kamu gak boleh kasih tahu hal ini ke siapa-siapa ya. Awalnya ibu tiba-tiba aja bilang kalau dia bisa nyembuhin aku. Setelah kejadian itu, Mbak Nadine pun nuduh ibu menggunakan ilmu hitam. Jaga mulut kamu ya. Kamu nuduh istri abang pakai ilmu hitam. Roni! Aku yakin bang, warung lontong Mbak Suci tiba-tiba rame. Anak kalian tiba-tiba sembuh dari cacatnya. Bukti udah jelas kalau istri abang pengguna ilmu hitam. Sekali lagi kamu nuduh anak sama istri abang yang enggak. Habis kamu. Tenang aja sayang, mama percaya kok sama kamu. Tenang aja, Nadine bakal buktiin kalau si Mbak kurang ajar itu pakai ilmu hitam. Fuck lah, ini bener pakai pesugihan. Ngaku kok mantu sialan, kok pasti pakai penglaris kan? Mama, ada apa ini? Kenapa mau perlakuan istriku kayak gini? Seperti yang udah Nadine bilang bang, istri abang ini pakai ilmu hitam. Nadine lihat sendiri pakai mata kepala Nadine. Kalau abang nggak percaya, kita buktikan aja pakai sumpah pocong. Selain Mbak Suci, Nadine juga rela disumpah pocong untuk buktikan kalau Nadine nggak buat omongan untuk fitnah Mbak Suci. Gimana? Setelah itu, aku dan Mbak Suci pun melakukan sumpah pocong. Saya Nadine binti Ujang, Siap bersumpah pocong. siap bersumpah pocong. Tapi pada akhirnya, entah kenapa aku yang diteror oleh para pocong. Kamu kenapa nak? Roni! Roni! Astagfirullah. Nadine kenapa, Mah? Mama nggak tahu. Ayo cepet bawa Nadine ke rumah sakit. Mampus, ini karma buatku karena udah fitnah ibuku. Awalnya, usaha ibu yang tiba-tiba rame disangka pesugihan sama nenek dan tanteku. Gak mungkin mereka tiba-tiba laku keras. Pasti ini ada yang gak beres. Bahkan, ia juga dituduh melakukan ilmu hitam karena berhasil nyembuhin aku. Setelah itu, ibuku juga dipaksa melakukan sumpah pocong atas semua perbuatannya. Aku yakin, ibu gak mungkin pakai ilmu hitam. Jadi, itu karma buat kamu, Mbak. Dok, masa yang gak ada cara lain buat nyembuhin adik saya, Dok? Tolong, Dok. Maaf Pak, kami bahkan tidak tahu adik Bapak terkena penyakit apa. Walaupun dari luar kakinya terlihat sangat hancur, tapi dari pemeriksaan semuanya terlihat normal Pak. Saya Nadine binti Ujang, Siap bersumpah pocong. siap bersumpah pocong. Lihat aja, akan kubalas mantu bangsat ini. Dia mertuaku, kelakuannya kayak binatang. Dasar mantu sialan, kamu mau bunuh kami? Sebelumnya aku bermimpi kalau mertua bejatku ini mau menghancurkan usahaku. Astagfirullahaladzim ibu! Ini balasan untuk anakku. Dan ternyata mimpiku benar. Dia memang punya niat busuk. Tua bangsat, apa maumu, ha? Ibu, Suci! Mas, ibu kamu ini, dia nekat. Dasar istri durhaka.
Tega kamu menabrak mama dan adik gua. Tapi Mas, mereka ya... Iya, Suci. Adikku sakit karena kamu. Karena sumpah pocong kalian. Dan ibuku lagi terpuruk. Tapi kamu malah kayak gini. Maaf Pak, kami bahkan tidak tahu adik Bapak terkena penyakit apa. Walaupun dari luar kakinya terlihat sangat hancur, tapi dari pemeriksaan semuanya terlihat normal Pak. Kalau kayak gini, Mas kecewa sama kamu. Karena itu aku pun dendam dan ingin menyantetnya. Tapi... Mbak! Ingat, cuma aku yang bisa memulai ritualnya dan mengakhiri ritualnya. Sebenarnya itu gagal. Dan ini semua karena... Selama ini mertuaku selalu musik hidupku dan berusaha menjatuhkan usahaku. Astagfirullahaladzim! Ini semua dilakuin karena sebelumnya aku dan anaknya nekat melakukan sumpah pocong. Tapi pada akhirnya anaknya yang dihantui oleh pocong hingga berakhir menjadi cacat seperti anakku. Nadine! Kamu kenapa, Nak? Rani! Rani! Dan saat aku ingin membalaskan dendam dengan menyantetnya, tiba-tiba saja dukun penglarisku selama ini meninggal. Dan sekarang aku pun dihantui olehnya. Ibu sadar Bu, ini Yayan Bu. Ibu kenapa Bu? Enggak apa-apa Bu. Udah ya, ayo kita masuk ke dalam. Jangan ikut campur. Anak ini milikku. Dia punya kontrak ritual denganku. Orang tak jarke kowe ganggu anak iki. Ini semua berawal dari aku yang ingin menyantet ibu mertuaku. Astaga, Yayan! Ada ipar sialan! Anak aku ini mau merawat kamu. Kenapa malah kamu tendang? Maksud kamu apa pakai anak saya, ha? Itu sialan! Kenapa sih? Ibu itu setiap hari selalu aja nyari masalah aku. Kalau emang ibu gak suka sama aku. Suci, cukup. Kamu ngapain lagi sih? Bisa nggak? Mama tuh sehari gak ribut gara-gara kamu. Aku, Mas. Aku yang salah. Asal Mas tahu ya, selama ini Ibu Mas yang selalu menghina dan mengusik hidup aku. Ibu! Barang lontong gak pernah laku. Mana mau jadi istri yang baik kamu buat anak saya? Dan sekarang, aku cuma membelain anak kamu yang ditendang sama adik kamu yang cacat ini. Padahal, Yayan cuma mengurus dia. Kalau emang Mas gak bisa belain istri Mas sendiri, oke, biar aku yang keluar dari rumah ini. Ibu! Ibu! Sayang, Mas minta maaf ya. Mas sadar kalau apa yang dilakuin Mas tadi siang tuh salah. Mas nggak tahu kalau... Astagfirullahaladzim, Suci! Astagfirullahaladzim! Awalnya, waktu Yayan ngejar ibu, Yayan ngelihat kalau ibu pergi ke rumah dukun. Ibu? Ngapain ibu ke situ? Itu kan tempat madukun. Jangan-jangan ibu... Loh, ibu kemana? Kok hilang? Ibu sadar Bu, ini Yayan Bu. Ibu kenapa Bu? Semenjak saat itu, Yayan yakin ada yang disembunyiin sama ibu. Ibu bilang juga apa? Mantu laknat kayak dia ini pakai ilmu hitam. Kamu aja dari dulu nggak percaya. Suci, stop! Sudahi semua ini! Suci wes melakukan ritual dan kontrak karo aku. Dari awal
Dia yang menyuruhku untuk melakukan ritual ini dan menerima semua konsekuensinya. Saiki, kon kudu turuti perintahku supaya ritualnya selesai. Ingat, cuma aku yang bisa memulai ritualnya dan mengakhiri ritualnya. Tapi aku pun mati karena sumpah pocongnya ia lakukan. Saiki aku bakal maten kabeh uang sing marake Suci nglakoni hal koyo ngene. Ibu, jangan Bu. Bukannya Ibu bakal ngelakuin apapun demi Ayan Bu. Kenapa malah Ibu sekarang jadi kayak gini Bu? Mami, Ibu nak. Barang siapa yang mendatangi dukun atau peramal lalu membenarkan apa yang dikatakannya, maka dia telah membuat kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad, Al-Quran. Hadis riwayat Ahmad Sahih.